harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Shalom, puji Tuhan, Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali untuk bertemu, menyembah, mengagungkan Tuhan. Meskipun situasi masih kurang menguntungkan bagi kita karena virus COVID-19 masih merajalela. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa menyembah Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang memiliki firman, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh kembali ada di rumah kami untuk menyembah, mengagungkan Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan dididik untuk terus hidup di dalam Tuhan. Hamba pertaruhkan jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup, hamba berdoa. Amin. Baik Bapak, Mama, Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca teks firman Tuhan dari Mazmur nomor 130 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur nomor 130 ayat 1 sampai dengan 8. Saya membaca bagi Bapak, Mama, Saudara. Dan Bapak, Mama, Saudara silahkan memperhatikan di Alkitab masing-masing. Seruan dari dalam kesesakan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari para pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama belajar dari firman Tuhan ini. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, menaruh pengharapan pada Tuhan. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti ini, banyak orang berharap dengan bermacam-macam manusia, tetapi semua itu tidak akan dapat memuaskan karena manusia terbatas. Tetapi pada pagi hari ini, pemazmur mengajarkan kepada kita dalam situasi sulit harus tetap menaruh pengharapan hanya pada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan pemilik kehidupan ini. Dalam teks ini kita akan belajar 3 ciri orang yang senantiasa berharap atau menaruh pengharapan hanya kepada
Tuhan, bukan kepada situasi, bukan kepada manusia, atau bukan kepada kekayaan. Tetapi pada pagi hari ini pemazmur mengajarkan kepada kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Ciri orang yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan, yang pertama, kita melihat di dalam ayat 1 sampai yang kedua. Di situ dijelaskan, yaitu memiliki kerinduan akan kehadiran Allah. Memiliki kerinduan akan kehadiran Allah. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, di dalam teks ini kita melihat kata pengharapan diulangi 5 kali, yaitu ayat 5 sampai 7. Kata yang dipakai dalam pengharapan dalam bahasa aslinya yaitu kata yakal. Artinya masa menunggu, atau hope dalam bahasa Inggris, berharap atau mengharapkan. Hal ini membuktikan bahwa pemazmur menganggap begitu penting untuk tetap memiliki pikiran yang positif di tengah situasi kehidupan ini. Penulis Mazmur ingin mengungkapkan meski dirinya sudah jatuh di dalam dosa paling dalam dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau melepaskan dirinya sendiri, dan bahkan orang-orang di sekelilingnya tidak akan mampu melepaskannya. Tetapi pemazmur menyatakan dalam tulisannya itu masih ada satu pengharapan, yaitu pengharapan yang pasti. Sumber pengharapan itu bukan karena kaya, sumber pengharapan itu bukan karena orang-orang di sekelilingnya yang bisa menolong, tetapi sumber pengharapan yang pasti hanya di dalam Tuhan yang Maha Kasih. Itu sebabnya di sini, dalam keadaan yang paling sulit, seperti hidup di dalam jurang dosa yang paling dalam, pemazmur memiliki kerinduan untuk Allah hadir di dalam hidupnya. Pemazmur ingin supaya hanya Allah yang sanggup menolong hidupnya. Bagaimana mewujudkan akan kehadiran itu? Di dalam ayat 1 di situ dikatakan, datang kepada Allah di dalam doa. Apapun keadaan pemazmur, dalam situasi yang sudah jatuh dalam jurang yang sangat dalam, atau dosa-dosa yang mungkin tidak bisa diampuni, dan dosa itu akan membawa kepada maut, membawa kepada kematian rohani. Tetapi pemazmur rindu untuk Allah sendiri yang menciptakannya. Dia rindu bahwa Allah hadir dalam hidupnya, menolong dia dalam keluhannya dan kesesakannya. Bapak, Mama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat keadaan pemazmur ini. Dia mengalami permasalahan, mengalami penderitaan yang besar, dan dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Tetapi dia yang ingin membuktikan bahwa hanya Allah Yahweh, Allah yang penuh kasih dan rahmat, yang akan sanggup menolong dan menyelamatkan, bukan Allah yang lain. Orang yang sudah jatuh di dalam dosa yang paling kelam sekalipun, Allah tetap mau hadir di dalam kehidupannya jika seseorang mau datang dengan penuh kerendahan hati dan menyadari keperluannya akan penyelamat hidupnya,
yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha hadir. Dia bisa hadir di mana saja. Dan itu dirasakan oleh Daniel. Pada waktu Daniel mengalami tantangan dan harus dimasukkan ke gua singa. Singa-singa itu siap untuk memakan dia habis-habisan. Tetapi di tengah situasi yang tidak menguntungkan itu, di tengah situasi yang sulit itu, di kiri kanan gelap, di hadapannya singa, dia hanya sanggup mengeluh dan berdoa di gua yang gelap itu kepada Allah yang maha kuasa. Dan Tuhan menolong lewat Raja Darius. Hal ini juga kita melihat Nabi Yunus. Dia pernah mengalami situasi yang sulit karena kesalahannya, dan dia dibuang ke laut. Tetapi Allah yang maha kasih masih menolongnya. Di tengah situasi yang sulit, dia ada di perut ikan. Seharusnya dia sudah hancur dalam perut ikan. Tetapi apa yang jadi? Dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia menyadari bahwa dia tidak taat kepada perintah Allah. Dan di situ dia mohon kehadiran Allah di dalam kerinduannya. Dia mengakui bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Allah juga adil dan menghukum, mengingatkan kembali. Itu sebabnya Bapak, Mama, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat bahwa doa yang disampaikan oleh Daud, oleh pemazmur, adalah doa yang penuh keterbatasan, doa yang penuh kerinduan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia menaikkan doa, memohon kasih Tuhan. Di situ dikatakan, Tuhan dengarkanlah suaraku, berilah telingamu, menaruh perhatian pada suara permohonanku. Ungkapan isi hati Daud ketika sudah dibebaskan dari cengkeraman semua musuhnya. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Tuhan mendengar. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar kepada pemazmur pada pagi hari ini. Mungkin saat ini kita ada di jurang yang paling dalam, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan karena dosa dan pelanggaran kita. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan. Mari datang kepada Allah yang penuh kasih. Ciri yang kedua, orang yang selalu menaruh pengharapan pada Tuhan. Yang kedua, kita boleh melihat ayat 3-4, yaitu meyakini hanya pada Tuhan ada pengampunan. Dari pernyataan Mazmur dalam ayat 3, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapa yang dapat tahan? Pernyataan ini telah membuat pemazmur belajar untuk merendahkan diri dan meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dan di sini Allah ingin menunjukkan sifat Allah yang maha pengampun. Pemazmur menyadari apapun dosa yang telah dibuat olehnya, dan itu membuat hidupnya sengsara. Hidupnya mengalami banyak penderitaan. Tetapi waktu dia datang dengan penuh kerendahan hati dan mengaku
mengaku segala dosa pelanggarannya, maka Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Daud sudah menyakitkan hati Tuhan, pernah menyakitkan hati Tuhan, walaupun dia banyak melakukan hal-hal yang positif. Tetapi ada satu waktu sebagai manusia biasa, dia bisa jatuh di lembah jurang yang paling dalam, yaitu dosa merencanakan kematian dan dosa perzinahan. Dan itu dia tidak menyadari itu, sampai akhirnya Allah yang penuh pengampun, Allah menyadarkan melalui Nabi Nathan untuk datang. Dan Nabi Nathan memberikan ilustrasi. Dan pada waktu Nabi Nathan katakan bahwa kamulah orangnya yang harus dihukum karena dosa, Daud sadar sebagai seorang raja besar, dia punya hak untuk menangkap Nabi Nathan dan memenjarakannya. Tetapi dia rela merendahkan hati dan menyesali bahwa memang saya pernah melakukan itu. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 13, Allah mengampuni. Allah yang Maha Pengampun mengampuni dosa kecil apapun yang sudah dibuatnya. Tetapi Allah yang Maha Adil juga memberikan konsekuensinya. Bapak, mama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karakter Allah yang Maha Pengampun juga dapat dilihat dari pribadi Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf tidak mengingat-ingat kembali apa yang sudah dibuat oleh saudara-saudaranya, kejahatan-kejahatan yang menyengsarakan hidup Daud. Daud melupakan, karena dia sadar bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pada waktu dia diangkat menjadi penguasa Mesir, karena akan ada 7 tahun kelaparan di seluruh dunia pada waktu itu, Tuhan memakai Yusuf dan saudara-saudaranya diampuni, dan mereka dipelihara hidupnya dan tidak kekurangan. Di dalam situasi sulit saat ini, mungkin banyak orang sakit hati, marah, dan kecewa dengan saudaranya yang paling dekat, atau dengan siapa saja. Apalagi situasi pandemi COVID-19 ini membuat karakter-karakter manusia berubah. Dia bisa jadi pemarah. Manusia terbatas. Itu sebabnya harus melihat sisi baiknya, menerima, mengampuni, dan melupakan, dan jangan mendendam. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, ciri hidup orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Ayat 5 dan 8 di sana mengakui bahwa dia, Tuhan itu penuh kasih setia. Kata kasih setia merupakan padanan kata Ibrani hesed, dan kata ini banyak muncul di dalam Mazmur. Hesed, kata hesed diterjemahkan belas kasihan, kemurahan hati, dan kebaikan. Allah yang penuh kasih, tetapi Allah juga penuh kasih setia. Kasih setia artinya mengaplikasikannya kasih itu di dalam perbuatan yang nyata. Kebaikan, kebajikan itu dinyatakan
Allah kepada pemazmur. Daud mengakui bahwa kasih setia kepadanya tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti, tidak pernah habis-habisnya, dan tidak pernah putus-putusnya. Daud menyadari hal itu, dan itu dibuktikan Allah pada waktu dia mengalami kejaran Saul dan akan dilenyapkan di muka bumi ini. Tapi Allah yang penuh belas kasihan, Allah menolong dia melalui anaknya Saul, yaitu Yonatan. Yonatan bersahabat dan selalu melindungi Daud terhadap kejahatan Saul. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Kerinduan Daud ingin senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya. Senantiasa menantikan Tuhan, dibuktikan bahwa dia rindu untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Senantiasa dipenuhi hidupnya dengan firman Tuhan. Hanya kepada Allah saja sanggup melakukan banyak hal. Terlebih sanggup membebaskan dari kehidupan yang menekannya. Karena Allah adalah Allah Maha Pengampun, tetapi Allah juga penuh belas kasihan di sini. Tidak ada harapan di dalam situasi sulit, di dalam situasi pandemi ini. Tetapi pemazmur mengajarkan kita pada pagi hari ini, dia mengakui bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan atau penuh kasih setia. Tetap akan menolong dengan caranya yang ajaib, seperti yang dituliskan dan dialami oleh pemazmur sendiri. Nabi Yeremia juga mengingatkan kepada bangsa Israel waktu mengalami penderitaan, tantangan karena dosa dan pelanggarannya. Tapi pada waktu mereka bertobat, Allah memulihkan. Itu sebabnya di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 24 di sana dikatakan, Tuhan penuh kasih setia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis rahmatnya, selalu baru tiap hari. Rahmat belas kasihan Tuhan juga waktu ditunjukkan Allah kepada Daud. Tuhan sudah menolong Daud dari kesesakan hidup, melepaskan dia dari dosa pelanggarannya. Daud juga menunjukkan belas kasihan kepada keturunan Saul, yaitu anak Yonatan. Meskipun lama waktunya, dia mencari, setelah dia menjadi raja, dia mencari masih adakah keturunan Saul, dan ditemukan masih ada seorang, tetapi cacat dua kakinya. Mungkin bagi orang lain, untuk apa kita pelihara orang dua kakinya cacat? Tidak bisa difungsikan kehidupannya. Tetapi Daud yang penuh belas kasihan memanggil Mephiboset untuk menghadap, dan Daud berjanji untuk tetap memelihara kehidupan Mephiboset sepanjang Allah izinkan dia hidup di muka bumi, dan menempatkan Mephiboset sebagai keluarga dalam istananya. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jika saat ini kita memiliki situasi seperti pemazmur, sepertinya kita sedang hidup dalam jurang kesesakan, penderitaan, kesusahan karena kesalahan dan kejahatan kita yang kita perbuat sendiri. Mungkin tidak ada satu manusia pun, atau satu orang pun, satu keluarga pun yang bisa menolong. Masih ada harapan, yaitu kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sanggup mengangkat kita dari lembah dosa yang paling dalam, dari kejahatan dosa yang kita buat sekalipun. Yesus sanggup
menyelamatkan. Lewat korban di atas Kalvari, Dia menebus segala dosa pelanggaran kita. Itu sebabnya kita harus memohon pengampunan dengan kerinduan untuk senantiasa ada bersama Tuhan. Merindukan Yesus hadir di dalam kehidupan kita dan memberikan kelegaan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita terus melekat dan menaruh pengharapan hanya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Karena Dia akan senantiasa mendengar seruan doa kita di tengah situasi yang sulit saat ini. Jangan kita berharap kepada sekeliling kita, tapi teruslah menaruh pengharapan kepada Kristus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Allah yang sejati dan penuh kasih setia dan tidak pernah meninggalkan kita saat kita mengalami situasi yang kelam di dalam hidup kita. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Marilah kita buktikan belas kasihan kita kepada orang-orang di sekitar kita yang saat ini sedang mengalami kesesakan hidup, dan menyelamatkan mereka agar mereka mendapatkan kelegaan, mendapatkan kebahagiaan bukan hanya sementara di dunia, tetapi kebahagiaan kekal, yaitu keselamatan surga yang kekal. Belas kasihan harus ada di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya Kristus. Kita terus merindukan keselamatan, merindukan janji Tuhan yang adil. Kita harus meyakini bahwa hanya ada pada Tuhan ada pengampunan. Mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya, Yesus, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Mengakui bahwa Yesus penuh belas kasihan, penuh kasih setia, seperti yang diberikan Allah, pemeliharaan Allah kepada umat Israel. Bapak Mama yang kasih oleh Tuhan, inilah kesempatan bagi kita di masa kesulitan karena pandemi virus COVID-19. Marilah kita terus memperhatikan orang-orang di sekeliling kita yang mereka sedang kesusahan, membagi kebahagiaan bersama mereka, menolong mereka supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Tuhan, bukan hanya keselamatan di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kemampuan hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau yang tidak pernah terbatas, Engkau yang memiliki firman itu akan terus menerjemahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat situasi sulit saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu hadir dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menaruh pengharapan hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan yang sudah menyelamatkan, Tuhan yang sudah mengampuni dosa pelanggaran kami, Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Di saat-saat kesukaran, kesusahan, ajarkan kami untuk terus ada bersama dengan Tuhan. Rindu berdoa, rindu kehadiran-Mu, rindu membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan dan pelajari pada pagi ini. Haleluya. Amin. Salam.